Halo adik-adik IMPA, apa kabar kalian hari ini? Kak Ida harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah sarapan ya semuanya? Sudah pakai baju bagus? Dan sekarang kita siap untuk memuji Tuhan di hari Minggu. Baiklah adik-adik IMPA, sebelum kita memulai ibadah kita ambil posisi saat teduh sejenak, tangannya dilipat, kita bernyanyi dengan mengikuti lagu secara khusyuk. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Good morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to sing. Thank you, Lord, for everything. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah bersaat teduh, sekarang kita akan memuji Tuhan, kita bergembira dan bangkit berdiri. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar,
25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Maka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan dan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan genjara Allah, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelitkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, dan tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sebab sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nah, adik-adik, di sini tema kita adalah Tuhan mengubah situasi buruk menjadi baik. Nah, kakak mau membandingkan dulu nih untuk hal yang pertama. Di sini kita harus tahu kitab Yesaya menubuatkan murka Tuhan dan akan mendatangkan hukuman bagi kerajaan Yehuda, kerajaan Israel, dan kerajaan lainnya. Nubuat hukuman itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti dalam hal ibadah, banyak warga kerajaan Yehuda yang tidak setia beribadah kepada Tuhan dan menyembah Allah lain. Nah, lalu ada juga di mana para pemimpin Israel yang lebih percaya kepada kekuatan kerajaan asing, terus dia mencuri, dia membunuh, dia juga akan melakukan perjanjian dengan kerajaan musuh. Nah, kakak ingin membandingkan di ayat yang 1, adik-adik lihat ya, ada tulisannya padang gurun menjadi bergirang, padang belantara menjadi berbunga. Lalu tanah pasir dan gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Itu di ayat yang ke-7. Dan ayat 5 sampai ayat 8 ada tertulis orang-orang yang cacat seperti buta, tuli, bisu, lumpuh akan dipulihkan oleh Allah. Nah, adik-adik, melalui perikop ini bacaan Alkitab kita beroleh pesan bahwa Tuhan berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang lebih baik. Nah, adik-adik, kakak mau adik-adik membayangkan di rumah bagaimana padang rumput yang gersang itu. Lalu ini membayangkan juga yang kedua, sungai-sungai yang airnya mengalir, lalu banyak bunga-bunga, terus suasananya teduh. Kira-kira adik-adik milih situasi yang bagaimana ya? Kalau kakak memilih situasi yang kedua, di mana air sungai yang mengalir, banyak bunga, hari-harinya teduh, tidak ada yang kacau balau. Nah, di situ pas sekali untuk bacaan kita pada malam hari, pada pagi hari ini, untuk Tuhan mengubah situasi buruk menjadi situasi yang lebih baik lagi. Kalau contoh yang sekarang itu misalnya
pandemi corona ya kan. Sudah dari bulan Maret kita merasakan hal seperti ini. Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sudah 10 bulan kita merasakan rasanya terkekang, terkungkung rasanya. Kita ditakuti oleh virus corona. Nah, tetapi di dalam itu kita harus yakin dan percaya, kita harus selalu bertekun dalam doa, kita imani bahwa Tuhan Yesus akan mengubah situasi ini menjadi situasi yang lebih baik lagi. Nah, kenapa kakak bilang seperti ini? Iya, karena adik-adik pun di rumah pasti merasakannya. Merasakan apa ya? Ya, pertama pasti dalam hal bersekolah. Tadinya kita bertatap muka, bertemu guru, bertemu teman-teman. Sekarang kita hanya menggunakan jaringan sosial, Zoom meeting atau WhatsApp. Dari situ kita hanya bisa melihat teman-teman kita lewat jaringan sosial. Adik-adik, kakak harap adik-adik selalu bertekun dalam doa, mendoakan agar pandemi ini cepat berakhir, agar teman-teman kita yang terdampak virus corona ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak ingin menyampaikan, pertama, Tuhan Yesus itu bisa memulihkan kita dari sakit. Yang kedua, Tuhan bisa menghibur saat kita bersedih. Yang ketiga, Tuhan bisa menolong saat kita dalam masa kesulitan. Yang itu tadi kakak bilang, adik-adik bertekun dalam doa agar situasi kita yang seperti ini, situasi buruk ini boleh berbalik menjadi situasi yang lebih baik lagi. Nah, pesan kakak, adik-adik di rumah, jangan lupa selalu memakai masker kalau ingin keluar, lalu mencuci tangan dan mengantongi hand sanitizer dan menjaga jarak antar sesama kita agar virus corona cepat usai dari Belitung, Indonesia maupun dunia. Terima kasih sudah mendengarkan firman pagi hari ini. Kiranya kita boleh bertemu lagi di minggu depan. Shalom, selamat pagi. Oke, adik-adik semua, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya kita letakkan di tangan kanan, kita kumpul persembahan kita.